Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, kita ngaji kitab ini, namanya kitabnya itu Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu isinya 40 hadis. Orang yang mampu membaca Arba'in Nawawi 40 hadis ini, sepertiga agama itu sudah diketahui. Sepertiga agama sudah dikuasai. Yang lain beribadah. Nah, tambahannya sepertiga lagi itu kawin. Jadi Anda nanti umur 25 kawin. Nah, isinya Arba'in Nawawi itu selain hadis, ini usul fikih banyak, al-istidlal, al-qawaid al-fiqhiyah, isinya banyak walaupun hanya 40, ini luar biasa. Karena itulah kesempatan yang sangat baik ini dalam bulan puasa kita hataman Arba'in Nawawi, dengan harapan kita mampu menteladani Rasulullah SAW. Pengarangnya Arba'in Nawawi itu, perangkainya itu adalah Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia itu Al-Hafidhul Faqih Syekh Al-Imam Al-Alim Ar-Rabbani Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan Ibnu Husain Ibnu Muhammad Ibnu Jam'ah bin Jazam Al-Jizami An-Nawawi. Jadi ini turunannya Rasulullah. Karena itulah mari kita buka bersama-sama. Mudah-mudahan perangkai kitab ini hafizahullahu subhanahu wa ta'ala wa ra'ahu indallahi wa rasulihi wa bihaqqihi wa bihaqqil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyimus samawati wal aradin mudabbiril khalaiqil ajmain. Ba'itsir rusul salawatuhu wa salamuhu alaihi ilal mukallafina bihidayatihim wa bayani syara'ihimiddin bitalaili atqatiyati wa wadihatil barahin ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazidah min fadlihi wa karamihi wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al-mukarrami bil qur'anil azizi al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin wa bis sunani mustanirati lil mustarsyidin wal makhsusu bijawami'il kalimi wa samahatid din wa salatullahi wa salamu alaihi wa ala sairi an-nabiyyin wal mursalin wa ala kulli syairi as-solihin. Fatwanya enggak usah diterjemah, hadisnya saja. Amma ba'du, faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal wa Abi Darda wa Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Anas bin Malik
wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri min turukin katsiratin biriwayatin mutanawi'atin anna Rasulullah qala faqad rawaina, maka teman-teman meriwayatkan kita an Ali bin Abi Thalib, saking Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'ud, dan saking Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'ad bin Jabal, dan saking Mu'ad bin Jabal, wa Abi Darda, dan saking Abi Darda, wa Ibni Umar, dan saking Ibnu Umar, wa Ibni Abbas, dan saking Ibni Abbas, wa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, dan saking Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri, dan Sa'id Al-Khudri, min turukin katsiratin, dari jalan-jalan yang banyak, diriwayatin mutanawi'atin, dengan riwayat yang berbeda-beda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika, sesungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda, apa sabdana? Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan, man utawi sing sofani uang hafidha kang jaga ya seman atau menghafal ya seman, ala ummati ing atasi umatku, arba'ina hadisan ing 40 apane hadisan hadisi, min amri dinina saking masalah-masalah agama umat, min amri diniha saking masalah-masalah agama umat. Ba'athahullahu ta'ala, jawab eman, maka ngutus hu ing man sapa Allah Ta'ala yaumal qiyamati ing hari kiamat, fi zumratil fuqaha ing dalam golongane para ahli fikih, wal ulama, dan para ulama. Jadi katanya siapa? Abi Hurairah, bahwa kata mereka semua itu, Rasulullah bersabda, siapa yang hafal hadis 40 untuk umat, masalah-masalah agama, ba'athahullahu, maka Allah akan mengutus pada hari kiamat fi zumratil fuqaha, maka akan diutus menjadi salah satu zumratul fuqaha, golongannya orang-orang yang fakih, pinter, wal ulama, dan ulama. Jadi arba'in ini yang harus dihafal. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, ba'athahullahu faqihan aliman, akan mengutus sapa Allah hu kepada orang tersebut, faqihan aliman, orang yang pinter, orang yang mendalam ilmunya. Wa fi riwayatin Abi Darda, dan dalam riwayat Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati, dan saya baginya, katanya, yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Rasulullah mengatakan, saya yang akan jadi juru penyelamat, wa syahidan, dan orang yang menyaksikan bahwasanya ini sudah hafal 40 dan saya selamatkan dia masuk surga, kan itu. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dan menurut riwayatnya Ibnu Mas'ud, qila lahu, diucapkan kepadanya, udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta, kata Rasulullah, udkhul, masuklah, min ayyi abwabil jannah, dari pintu mana saja surga itu yang kau kehendaki. Jadi apa 40 hadis ini, masuk surga dari mana saja semau kalian, kan gitu. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dan menurut Ibnu Umar, apa katanya? Kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada, katanya akan diciptakan, akan ditakdirkan menjadi sekelompok orang-orang yang pintar dan menjadi sekelompok orang-orang syuhada. Jadi orang yang hafal 40 hadis ini, dia kelompoknya adalah faqih dan kelompoknya adalah ulama, syuhada. Nah, ulama dan syuhada ini begini. Api itu dulu pernah dimakmumi oleh Rasulullah. Jadi yang kanan itu para nabi, para aulia,
yang kiri itu para syuhada dan para ulama. Dan apal 40 hadis ini, dia termasuk kumpul para ulama dan para syuhada. Jadi derajatnya kurang satu tingkat kumpul sama Nabi. Wattafaqah al-hufat, dan bersepakat para hafizul Quran ala annahu, atau yang menghafalkan hadits arba ini, ala annahu ingana satu ini sesuatu itu hadisun dhaifun. Nah, sesungguhnya hadis yang dhaif wa in kathirat turuquhu, walaupun banyak jalannya. Nah, kalau hadisnya dhaif banyak jalannya itu menjadi apa, nak? Menjadi hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh Dika itu dhaif umpama, karena ada yang lemah. Hadis yang diriwayatkan oleh saya dhaif. Lah saya dengan Dika saja sudah menjadi hasan. Jadi hadis ini dhaif tapi menjadi hasan ya. Hasan li ghairihi. Kalau meriwayatkan hadis ini hasan, Alan hasan, Faris hasan, menjadi sahih li ghairihi. Jadi naik satu tingkat. Hadis dhaif itu bukan hadis salah. Salah satu perawinya itu kurang cerdas. Itu salah satu. Waqad sannafa al ulama, dan ulama teman-teman ngarang radhiyallahu fi hadzal bab, in dalam ikibab ma la yusa, barang la yusa kan ora kena dihitung min musannafati saking pira-pira karangan. Jadi ulama itu ngarang dari apa bab ini banyak karangan-karangan di mana-mana, itu di kitab apa saja ada ini kan gitu. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah bin Ibnul Mubarak. Nah, wa fa awwalu man maka utawi awali uang alimtuhu yang aku ketahui, sannafa ngarang ya seman fihi ing dalam bab ini siapa? Abdullah ibnu Mubarak, Abdul ibnu Mubarak. Tumah Muhammad ibnu Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani, Tumah Al-Hasan, ini semua pengarang-pengarangnya dari bab itu. Wa Abu Bakar Baihaqi wa khalaiqu fi la yuhsawna minal mutaqaddimin wal ta'khir. Dan banyak katanya makhluk-makhluk yang mengarang, orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang sekarang yang tak mampu kita hitung katanya. Waqad istakhartu Allahu istakhartullah. Fi jam'il arba'in, dan saya telah memilih Allah Ta'ala fi jami' arba'in, yang dalam kumpulannya arba'in hadis, 40 hadis ini. Al-iktidaan bihaula'i al-a'immati al-a'lami wa hufadil Islam, wa qad ittafaqa al-ulama ala jawazil amali bil hadits dhaif. Dan katanya iktida bihaula'il a'immah, mengikuti iktida bihaula'il al-a'immah al-allamah al-a'lam, mengikuti pemimpin-pemimpin dunia, wa hufadil Islam, orang yang menjaga atau penjaga-penjaga Islam, wa qad ittafaqa al-ulama'u, dan teman-teman bersepakat sapa al-ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif, bolehnya melakukan hadis yang dhaif. Karena yang dhaif itu hadisnya, karena berdasarkan orangnya, bukan berdasarkan hadisnya. Kalau berdasarkan hadis apa namanya? Maudhu, tertolak. Kalau hadisnya yang salah ditolak, kan gitu. Ini enggak, hadisnya benar, cuma perawinya yang ada yang enggak pakai cerdas. Fi fadailil a'mal, yang dalam fadailil a'mal. Jadi masalah umpama ada hadis dhaif suruh baca sholawat yang banyak, gak apa-apa diikuti baca sholawat yang banyak. Fadailil a'mal itu selain sholat mahdho loh nak, selain ibadah mahdho. Ibadah mahdho itu ada 5.
Apa saja ibadah mata itu? Anta syahada an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baca dua syahadat. Wa tuqimas shalah, melakukan salat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa. Wa tuhijjal baita in istata ilaihi sabila. Apa? Wa ita'uz zakah. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhijjal baita in istata ilaihi. Dan yang 5 ini nggak boleh, harus sama semuanya seperti hadisnya Rasulullah. Ada yang doib, sholat maghrib 4 rakaat, nah jelas salah. Yang mahdud tidak boleh. Kalau yang lain boleh. Wa ma'ahada falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Wa ma'ahada, dan bersamaan dengan ini falaysa muqara'un ya hadis itu iktimadi, peganganku ala hadal hadis, kepada hadis ini. Iktimadi itu apa? Bukan cagak itu tadi itu. Cagaknya orang Islam itu ada 5 itu tadi. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsis sahih. Bal balik ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ingatasi dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al hadithi as-sahihati, dalam hadis as-sahih, li yuballigh asy-syahidu minkumul ghaibu, supaya apa? Menyampaikan orang-orang yang tahu itu, minkum kepada kalian, dari kalian, al-ghaiba kepada orang yang tak tahu. Jadi hadis itu disampaikanlah kepada orang-orang yang tidak tahu itu. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, dan dawuh sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Naddarallahu imra'an, Allah mengajari imra'an kepada seseorang, sami'a yang mendengar, orang tersebut, maqalati ing maqalahku katanya, fawa'aha, maka menjaga ya Allah kepada maqalah itu, fa'addaha, maka memenuhi sampai Allah ing maqalah itu, kama sami'aha, seperti dia itu mendengarkan makalah tersebut gitu. Jadi nanti kalau hafal kepada 40 hadis itu, apa katanya? Naddarallahu imra'an sami'a maqalati, dijaga oleh Allah, diajari oleh Allah, kemudian dijaga, kemudian terpenuhi menyampaikan itu, kama sami'ahu, apa yang didengarkan itu tadi. Besok digan ada lampunya kapate ketok. Tsumma minal ulama'i min man jama'a arba'ina fi usuluddin. Tsumma minal ulama'i, kemudian dari berbagai ulama, man utawi uang, jamaah yang mengumpulkan yaseman arba'ina ing 40 min usuluddin, saking usuluddin. Jadi salah satunya adalah ulama-ulama yang mengumpulkan hadis arba'in itu sebagai dasar agama. Wa ba'duhum fil furu', dan sebagian mereka itu fil furu', dalam cabang-cabang agama itu tadi. Agama itu apa nak? Ad-din itu. Ad-din itu maknanya al-qurbu. Jadi makanya orang beragama apa saja sebetulnya ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Jadi ad-din, kalian beragama itu supaya mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itu ad-din. Wa ba'duhum furu', jadi apa? Cabang-cabang daripada amud tadi itu. Amudnya itu berapa? 5 tadi itu. Wa ba'duhum fil jihad, sebagian itu dalam jihad. Wa ba'duhum fil zuhdi, sebagian dalam zuhud. Wa ba'duhum fil adabi, dan sebagian mereka dalam adab, tata krama. Wa ba'duhum fil khutab, dan sebagian mereka di dalam khutab. Jadi wa kulluhum maqasidu sholihatun radhiyallahu
maqasidiha. Jadi seluruhnya itu adalah maqasid yang soleh, tujuan-tujuan yang soleh yang diridhoi oleh Allah, an qasidihim, dari tujuannya. Jadi hadis ini memuat dari berbagai jurusan. Orang yang tata keramanya dia mengajarkan hadis ini dibawa-bawa ke tata kerama. Orang yang berbicara hadis ini dibawa bagaimana cara bicara yang baik. Wah, hadis ini penuh dibawa kemana saja bisa. Nah, terus waqad ra'aitu, dan teman-teman ningali engsun jam'a arba'in aham, semuanya hadis arba'in Nawawi iku ahamma, lebih penting min hadza kullihi, dari semua ini. Wahia arba'una hadisan mustamilatan ala jami'i dzalika, yaitu hadis yang 40 mustamilatan yang mengandung ala jami'i dzalika, mengandung seluruh yang di atas tadi itu. Mengandung apa saja? Mengandung adab, mengandung omud, mengandung jihad, mengandung zuhud, mengandung adab, mengandung khutab, mengandung maqasid as-shalihah. Wa kullu hadisin minha qa'idatun azimatun. Jadi setiap hadis, wa kullu hadisin, dan setiap hadis, minha, saking hadis tersebut, qa'idah azimatun, ada qaidah yang sangat besar, min qawaidid, dari kaidah-kaidah agama. Nanti hadisnya tak terangkan dari kaidah agama. Waqat wasafahu, lan teman-teman nyipati dan teman-teman mendeskripsikan kepada hadis sapa al ulama bi anna madarul Islam alaihi. Jadi apa katanya ulama itu? Semua madarul Islam itu daurun Islam itu berjalan di mana-mana itu, katanya ya hadis itu, hadis arba'in Nawawi itu. Huwa nisful Islam, atau hadis itu adalah separuh daripada Islam. Thuluthuhu, atau sepertiganya. Nahu dzalika, atau salah satu dari separuh dan sepertiga itu. Lebih besar mana separuh dengan sepertiga dia? Separuh. Oh iya, sudah pintar. Tsumma altazimu fi hadhil arba'in, kemudian saya wajibkan di dalam 40 hadis ini antakuna sahihatan, antakuna yang ento ono ya saya arba'in sahihatan sahih. Tapi hadis 40 itu sahih semua, tidak ada yang tidak sahih. Karena hadis 40 itu arba'in Nawawi itu dari Bukhari dan Muslim. Wa mu'dhamuha fi sahih Bukhari wal Muslim. Dan lebih banyak hadis-hadis tersebut itu di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Azkuruha mahdhufatal asanid, azkuruha wa azkuruha, dan saya sebut hadis itu mahdhufatal asanid, saya sebut tidak dari sanad-sanadnya. Langsung qala Abu Hurairah ngene-ngene wa qala Rasulullah. Tidak dari ini, tidak. Sanadnya tidak disebut di sini. Apa tujuannya? Liyashula hifdhuha, supaya mudah caranya kalian menghafal. Liyashula, supaya gampang apa hifdhuha, ngapalake ya arba'in, wa ya ummah, dan menyeluruh apa al-intifa'u, manfaatnya, biha kelawan arba'in. Jadi supaya gampang menghafal, supaya manfaatnya gampang dicerna, insyaallah ta'ala. Tsumma utbi'uha, kemudian diikuti bibabin fi dabti khafi alfadhiha, untuk dapat khafi alfadnya. Apa dapat? Dapat itu kenyataan. Alfadnya itu nanti ini, jadi disamarkan. Jadi babnya itu lafadznya disamarkan, tapi lalu namanya menjadi bab berapa itu.
Seperti ini al haditsul awal, al haditsul tsani. Nah, ini disamarkan babnya itu. Tsumma utbi'uha bi babin fi khafi al fadhiha. Tidak jelas. Jadi hadis cuma gitu. Hadis kedua mestinya Habib bab pertama tentang niat. Nah, enggak, hanya berkata hadis awal. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirati ay ya'rifa hadhil ahadits. Wa yanbaghi lan sejukjana seharusnya likulli raghibin bagi setiap penggemar fil akhirati dalam akhirat ay ya'rifa yang tahu ngetahui ya se kulli raghibin hadhil ahadits ing hadis-hadis iki lima krono barang istamalat kang memuat alaihi ing atase ma minal muhimmati saking istamalat kang mengandung ya hadis-hadis alaihi ing atase ma apa nyatani minal muhimmati dari kepentingan-kepentingan wahtawat alaihi minat tambih wahtawat lan memuat alaihi ing atase ya sema minat tambih memuat ya al hadis alaihi ing atase ya ma nyatani minat tambih peringatan-peringatan ala jam'i ta'at ing atase ketaatan secara keseluruhan wa dzalika dzahirun liman tadabbarahu wa dzalika utai mengkono yang bagi likulli raghibin minal akhirati ayya'rifa hadhil hadis ila akhirih dzahirun jelas liman tadabbarahu bagi orang tadabbarah yang berpikir ya semanhu kepada ya dalik kayak gitu. Wa 'alallahi i'timadiyun wa 'alallahi lan iku tetep ing atase Allah i'timadiyun kami berpegang teguh wa ilaihi maring Allah tafwidi wastinadi. Jadi hanya kepada Allah kami pulangkan semua, kami sandarkan semua. Walahu lan maring Allah alhamdu utawi sekabian puji wan nikmatu dan sekabian nikmat. Jadi pujian itu dan nikmat hanya milik Allah. Wa bihi at-taufiq wal ismah. Dan bihi ing dalem yasa Allah lan kelawan Allah taufik wal ismah. Utawi taufik wal ismah itu lan tujuan. Jadi seluruhnya itu pulangnya kepada Allah semua, walaupun kita yang macam-macam. Nah, hadis pertama dulu ya. Ini kan tadi keterangannya. Al hadisul awal utawi hadis yang pertama an Amiril Mukminin saking diwayatkan saking Amiril Mukminin, diwayatkan dari Amiril Mukminin. Siapa Amiril Mukminin itu? Abi Hafsah Umar bin Khattab. Nah, pondoknya Abi ini kan bintu Umar, namanya Hafsah. Nah, ini Hafsah ini perempuan, Umar itu bapaknya Hafsah. Makanya ini bintu Umar itu, bintu Umar Hafsah. Abi Hafsah Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah. Sami'tu merungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasul innamal a'malu binniyat. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likum limri'in manawa faman kanat hijrahu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasul wa man kanat hijratuhu ila dunya yasibu li dunya yasibuha aw imra'atin yang kihuha. Katanya Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Innama al-a'malu innama itu qasar. Innamal amalu hanya dengan niat dengan pekerjaan apa bin niat itu dengan niat. Pekerjaan itu hanya dengan niat. Jadi makanya ini menjadi qaid itu. Makanya apa kaidahnya? Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu ditentukan oleh niatnya. Jadi sampean itu kok malam-malam ada di rumahnya Pak Mahfud itu. Jam 2 malam di depan sana. Lelek sampean itu karena ada maling di sana lalu sampean ke sana ngawasi, niatnya itu bagus. Kalau sampean niat mencuri di rumahnya Pak Mahfud, ada orang mesti lari.
Makanya menurut para psikolog itu niat itu adalah melahirkan strong mentality. Jadi melahirkan apa? Mental yang kuat. Jadi makanya kaidah al-umuru bimaqasidiha. Innamal a'malu maqasatamani amal iku binniyati kelawan niat. Wa innamal likulli imri'in dan satamani likulli imri'in maring setiap manusia wong iku ma utawi barang nawa kang niat ya se wong. Ya. Jadi maka segala sesuatu itu ditentukan oleh niatnya orang itu. Nah, sampean sholat tapi niatnya gak karena Allah ya gak ono perlu nih, gak ono pahala nih. Makanya wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man nang utawi sing sapa wong kanat ono ya se apa hijratuhu hijrati ya se man iku ilallahi maring Allah wa rasulih dan maring Rasulullah. Jawab iman fa hijratuhu maka utawi hijrah ya se man iku ilallahi maring Allah wa rasulih dan maring Rasul. Jadi orang yang pergi seperti Nak Lia hijrah ke Surabaya karena Allah, mengikuti suami. Lo mesti Nak Lia itu mendapat pahala dari Allah itu. Kata Rasulullah, hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa kanat ono apa hijratuhu hijrah ya seman itu di dunia maring dunia ya sibuha, maka jawab iman iku ya sibuha memperoleh ya seman kepada dunia. Jadi kalau sampean itu Faris anakku Alandika Rajib pergi itu kok kepingin nyari rezeki, ditanya oleh orang katanya dicip jalan-jalan kau nak ono sing tak goleki gitu. Ojo ngomong jalan-jalan, yang digoleki akhirnya jalan-jalan. Karena sapaan orang itu doa gitu. Jadi niat mencari apa gitu mesti ketemu. Makanya dulu Faris itu leren ae teh sorong anakku teh lamar yang lain golek lainnya. Kenapa? Karena sudah dijamin. Santri itu nggak pernah putus asa, santri itu nggak langsung lalu minum-minuman, enggak. Nah, santri itu tidak putus asa karena dijamin oleh Rasulullah. Dijamin katanya. Wa man kana hijrahu lidunya yasibuha. Jadi kok Rajib itu kan sekarang ini mondok. Niat itu mencari ilmu, berarti hijrahnya kepada Allah dan Rasulullah. Mesti nanti diajari oleh Allah. Walaupun nggak bisa, nggak usah gak kerasan, ya belajar aja, wajib belajar. Bisanya kan tidak wajib, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Awi mra'atin yang tihuha, atau hijrahnya mencari pasangan yang tihuha, jawab iman. Maka yang tihuha maka mesti menikahi ya seman kepada imra'ah. Seperti Faris itu pergi ke Tangerang, padahal di sini cewek banyak. Pergi ke Tangerang, ya ternyata ketemu sama Lia kan gitu. Lalu Lia dipinang. Ini sudah janjinya Rasul itu. Fa hijratuhu ila ma hajaran. Maka utawi hijrah uang ila ma hajaran. Iku ma ila ma maring barang hajar kang hijrah ya se uang ilahi masing maring ya se emak. Jadi seluruh kita itu enggak usah pernah frustasi. Karena apa? Karena apa yang kita cari itu dijamin semua. Loh, bagaimana kita itu supaya memperoleh? Kan banyak yang tidak memperoleh, ada yang memperoleh, ada yang tidak. Lah syaratnya kurang. Yang pertama itu semangat. Kata Allah itu dalam hadis qudsinya, ana indadani abdi bi fa indanna khairan fa khairan wa indanna syarran fa syarran. Saya berada dalam semangat hambaku. Kalau hambaku semangat, aku bersamanya. Kalau hambaku tidak semangat, aku hengkang darinya. Maka orang semangat itu badannya itu bak sembrani. Semua yang dicita-citakan itu melok dewe. Kadang-kadang kita berjalan tidak ketemu malah dikasih tahu oleh orang. Apalagi jelas ditentukan oleh Allah itu. Idza qadaytumus shalah
fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika kalian itu sudah melakukan sholat, sholat subuh maksudnya ini. Fantashiru fil ardi, pergilah di atas bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, cari fadl Allah itu. Nggak boleh santri tidak semangat itu. Nah, walaupun hanya pondok semangat seperti Abi ini, Abi kan nggak isu kerja, tapi semangat sekali enggak ya oleh Allah. Abi itu nggak pernah ngelamar pegawai negeri itu. Tapi Abi jadi pegawai negeri itu 3 kali gitu. Ya karena semangat itu tadi. Badannya Mbak Sembrani, jadi anakku Alan, anakku Dika, Faris, mantuku, anakku Rajib butuh semangat. Tidak boleh tidak semangat itu, karena semangat itu disertai oleh Tuhan. You can if you sing you can, katanya orang Inggris. But I can if I think I can, kan gitu. Nah, apa contohnya di dalam kehidupan? Ini jalan itu ada beengan, apa katanya kamu Riz? Nge-watt itu dia belakang itu loh. Iya, kot kan ada wattnya itu. Kan Farid, masih cilik itu. Aku iso wis nang masjid dhewe, gak usah bersama Abi katanya. Kenapa nak? Faris sudah bisa nge-watt katanya. Aku gak ngerti apa nge-watt itu. Lalu saya tanya, masih cilik dulu, masih kecil. Oh, lah itu apa namanya nak? Jembatan ya? Bukan, iya jembatan. Tapi dari apa ini? Enggak, kot. Nah, kot itu you can if you sing you can. Jadi sampean itu kok melihat sampean merasa mampu meloncat itu, lalu meloncat bisa. Tapi kalau sampean ragu-ragu mesti dijegur. You can if you sing you can. Maka hidup tidak usah ragu-ragu. Makanya menjadi kaidah al yakin la yuzalu syak. Keyakinan tidak bisa dihapus oleh keraguan-raguan. Tapi orang ragu-ragu akan dihancurkan keyakinannya. Asyuku yahdumul yakin. Asyukuku yahdumul yakin. Makanya keraguan-raguan itu menghancurkan seluruh keyakinan yang ada. Karena itulah anak-anakku nggak boleh pesimis, itu nggak boleh, harus optimis. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Terima kasih.